Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada ijma, ada qiyas. Terus cara kula jelasno tunggal ya. Menungso niku umure maksimal misalnya sekarang itu 80 tahun, paling banter 100 tahun. Di rumah nggih. Jadi ini kula terangno nggih, Quran, hadis, ijma napa? Qiyas. Kenapa ada cerita begini? Akhiru ahlil jannati dukhulan. Terakhir manusia yang masuk surga itu siapa? Itu diceritakan tentang hadis niki. Jadi Kanjeng Nabi mulai cerita. Pangeran yo seneng ge dolanan wong seneng. Jadi pangeran yo hobi gawe mainan. Namane roken itu dibawa neraka suwi atusan tahun. Barang ngono ditokno tok. Niku sing paling mengenang kula niku tunggal. Ketika dia dikeluarkan dari neraka, ya dikeluarkan dari napa? Neraka. Lha niku pas gajah mbek neraka, salam perpisahan mbek napa? Neraka. Niku lha pukul ora karuan, mulane ben Mustafa tobat. Wong sopan ku haram, niku rumono. Mergo ganggu syukur, ganggu napa? Syukur. Pertama dada sangka neraka niku sing kula senengi pukrule. Tabarakalladzi najjani minki laqad a'tanillah an ma atau ahadan minal awalin wal akhirin. Sungguh maha berkat zat sing nyelamet aku sangka kuwe. Wis pangeran ngekeni mataku ora ana bandingane wong dhisik ungguri ora ana sangka aku. Jadi padahal itu kan satu kata-kata yang secara realitas salah. Karena ada orang yang langsung masuk surga. Juga ada orang-orang yang punya nikmat jauh di atas dia. Tapi dia tidak mau tahu, pokoknya hubungannya dia dengan Allah pas untuk nikmat selamatkan roh. Dia ini pikirannya pokoknya tidak ada orang yang mendapat nikmat kayak saya. Wah itu luar biasa. Wong khusuk kayak Ruhen, wong nakal bedil ngeloni wong 10 ora kuat. Ruhen dimain sepirodo sedikit pok. Cara ditaker wis seneng-senenge Ruhen kok main semanto, timbang wong nakal-nakal sing ngeloni wong napa? 10. Lho iku muga syukure ngono tok malah dadi ahli swarga, paham? Nek syukure diterobos digoleki nek mari perkara. Artinya begini, Tuhan itu sudah adil. Jangan katakan nak sing ngeloni wong 10 luwih nikmat timbang sing izin tuan kok senyuman. Karek tingkat cara kita mensyukuri. Lho iso muga ditimbang, muga ana tolok ukure. Nek santri lah sing khusuk-khusuk. Santri khusuk lagi mondok ijek ikhlas. Salaman mbek kiai sing diidolakno oleh syukure ra karuan. Lho bareng dadi kiai ngajak saingan. Kowe cek kerek, kenal wong sugih seneng. Bareng mulai bangkit ngajak napa? Saingan. Wong salaman SBC bangga. Sing dadi menterine ngajak napa? Saingan. Padahal gak trimo kenal buyute napa? Jare napa kenal SBC bangga? Menteri-menterine malah menjaga rivalitas. Nah iso gendenan, paham? Padahal sing kenal tok banggane gak. Kalau begitu masalah utama adalah masalah syukur. Dia masalah apa? Syukur. Lah kula kiai sing paling fanatik syukur. Kula ditabrak tiang nggih tahu, kere nggih tahu, disepelakno tiang nggih tahu, sapa urip kok. Tapi kula ndak pernah ganggu syukur. Dia enggak pernah itu ganggu syukur. Karena bahaya sekali. Termasuk sirinya. Jadi saya melihat kenapa orang ini akhirnya dimasukkan surga? Karena tingkat syukurnya itu sangat tinggi. Saking syukurnya tetap menitabarokalladzi najjani minki laqad a'tanillah ahad napa sayan ma atau ahadan minal awalin wal akhirin. Sakjane ngene wae. Kita ora payu rabi, kene yo rabi tok. Tapi sak sebentar iku macam-macam. Wah, anak sing saleh ben poligami terus nakal ben liya macam-macam. Ora payu rabi seneng wong iku misale saleh lho bayang saleh. Kepingine bojoku nurut, dia anak soleh, kepen dipengaruh repot. Apa syukur kadang apa? Lha kula sering jamu bojo kula. Gara-gara ngoten. Aku syukur untuk kowe dhewe, perkara yo mbok wedok mbek Islam ora tau dosa. Mosok aku gak krono ayune. Ya sakjane ya tapi nek kakean syarat tuh mari kakean repot. Mergo nek ayu sampeyan tua ilang malah ilang syukur kula. Nek wedok kasih tua nek wedok terus. Jadi saking demi jogo syukurku nganti ngono lho. Iku mbok kurang ajar ora lara. Tak diskusikan, Mas, no. Jika aku di murid rogen syarat kiri minimal.
Ini rukun Islam Gus, nak salat madhep mulon ki pun. Ate syaratnya misalnya hormat, loyal, salam lewat kecewa. Tambah kajian syarat tambah apa? Karena tidak akan kita dapatkan. Loh ini penting. Itu penting. Makanya Rasulullah itu ketika jadi Nabi sampai wafat, itu yang perlu dijaga dari sahabat itu energi apa? Syukur. Sampai Al-Quran wonten ayat fattaqullaha itu la'allakum tashkurun. Kamu harus takwa. Nak menapa jadi wong syukur. Jadi takwa itu derajat yang masih jauh di bawah apa? Syukur. Bahwa orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang apa? Syukur. Dan takwa pasti mengilhami syukur. Asal takwa bener loh, orang matu-matan gak rugen. Takwa pasti mengilhami apa? Syukur. Orang ilhami syukur sebuti. Orang soleh itu pasti syukur karena tidak zina, tidak nyolong. Lu orang zina, orang ngerasa wong wedok kok syukur. Itu luwih gampang. Artinya gak usah modal. Sementara orang yang syukur ngenteni ro rasane, butuh bayar, butuh ngerayu, butuh kangelan, butuh golek-golek di dalan-dalan, luwih repot. Luwih apa? Luwih apa? Sementara wong soleh, wong takwa itu cukup meninggalkan. Dan itu sudah apa? Syukur. Asal soleh tenan lho, ora kok malah nyesal. Sayang ngono iku ora oleh. Oh, soleh elek. Paham, soleh elek. Malah kurang ajar. Agama sik repot, barang enak disaran. Padahal nak dia berpikir secara jernih, umpama diwajibno malah repot. Umpama zina diwajibno sing repot rugi, gak keluar bayar, Pak. Jadi nak disaramno, mergo ora usah modal. Cara diwajibno berat. Mergo butuh bayar, butuh golek, butuh sing gelem kan repot. Sementara nak ora kasil do. Jadi diharamno iku enak, paham? Ya kan yo. Lah saya kudu syukur, ngene ku. Iku nak mbok syukuri terus wali kan. Ora usah haji, ora usah zakat, wali. Ora usah haji, ora usah napa? Zakat. Wis dizakati lah nganti mati. Lan kalau dadi kiai iku pede. Mergo njogo napa su? Iku wong salah nek fokus tapi wong kok jenengan ku sing ra cocok be katang ngene. Tak takoki. Maksudnya ra cocok kemungkinane loro. Nah, nganggo teori ilmu sosial. Ora cocok mergo ilmu nerato utawa ora cocok krana takdire pengiran. Ya krana takdire pengiran berarti sing gawe pengiranku. Lah aku mek pengiranku apian akhirnya sing nek pira setuju repot. Akhirnya sing nek iki kula napa? Karo dene cara pengiran ku gampang. Nak disenengi tak rumat ngaji, nak sing gedhe nganggo sabar dikek ganjaran. Dadi pengiran ape dobel-dobelno ae gampang, Bang. Nah, ana wong gedhe ngaku sabar ganjaran, ana wong seneng tak olah ngaji ganjaran. Dadi dua sisi untuk ganjaran loro, sing wong suka ya aku iso. Ya enggak ada masalah, di sini memang enggak ada masalah. Kita dapat nikmat syukur ya ganjaran, di bala musibah sabar kenapa? Semuanya positif. Makanya Rasulullah dalam hadis sahih nanti ngendikan ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Semua urusannya jadi baik. In asobatu na'ma sakara fakana khairan lalu. Wa in asobatu darra sabara fakana khairan lalu. Orang mukmin itu luar biasa, dia selalu baik. Kalau dapat nikmat dia syukur itu ya baik. Dapat musibah dia sabar itu ya. Nah, masalah utama kita kan enggak. Untuk nikmat sidik melete. Misalnya santri jadi kiai. Sakjane ngalim aku cuma populer dek. Gremeng. Mau sing lan atap ngono. Sakjane aku alime padha, mare ora anak kiai, malah nek iso ngadeg. Gremeng. Kok sing politikus ngono. Sakjane karir apa aku saking ra channel dadi seperti ini. Gremeng. Padahal dia sudah dapat nikmat, tapi jadinya gremeng, ora syukur tapi apa? Dan anak musibah ngeluh. Jadi foto-foto kawula sing sitok sugih kula marah, sitok ora kena merapi kula kena mengeluh. Repot. Padahal asumsinya Rasulullah atas nama didikannya itu tidak begitu. Ingat, in asobau nama sakara fatana khairan lahu, wa in asobatu darra sabara ya fakana khairan. Nah, jika orang mukmin sudah begini, dia itu pasti wali. Pasti dekat sekali dengan Tuhan. Ya karena dia merasa lakot atau ini wow lam yutihi ahadan minal alam. Dia merasa Allah telah mengasih dia kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang. Dan kadar nikmat itu ada volumenya dan setiap orang mensyukuri itu pasti penuh. Itu ada seorang ulama, makanya saya tadi bakat Quran, hadis, ijma' apa? Ya, ada seorang ulama mencontohkan. Manusia itu seperti wadah, seperti gelas, cangkir, saung, belum dan sebagainya. Jika nikmat Anda itu tak cingkir, tapi ayo dikai banyu tak cingkir.
Nah kalau ben sabtu malah pecah. Yang datanya tak jelas, satu tak jelas. Nah sabang nggak kayak apa? Jika yang tak sikir kepen sabang, maka dia dianggap berlebihan dan itu pasti kocar. Itu disebut fakta malas sailu jabadar robia. Ngendikane pengeran anzala minas sama ima'an fasalat audiatum bi qadariha. Anzala nurono sapa Allah taala minas sama saking langit ma'an ing banyu. Ini rumono. Ini perumpamaan wahyu. Ngendikane ulama ini tamsil perumpamaan wahyu katanya. Allah nurunkan dari langit ma'an banyu. Fasalat mongko lumaku apa audiatun pira-pira jurang to kali sungai di qadariha. Kelawan kadar penampungannya audiat. Jadi meskipun air itu banyak, nanti yang gelombang kecil ya dapat sedikit, yang gelombang besar ya dapat besar. Jadi kadar airnya sama, dari langit sama, tapi nanti sesuai kadar otak kita hati. Dan itu jangan dipaksakan lebih. Kalau dipaksakan lebih malah tidak karu-karuan. Makanya ulama-ulama memilih supaya orang gampang syukur, milih minimalis. Milih apa? Ini mau kata sepuluh. Ya memang menyinggung, tapi kulon itu narjana bujuk ini pokoknya wedok dan apa? Islam. Ya memang itu menyinggung, tapi itu lebih baik ke depan apa? Lebih baik. Tapi narjana bujuk misalnya wah ayo kok tuwek sithik elek. Wong orang tuwek wis elek bojo mbah. Wong orang tuwek wis napa? Elek. Rukun oleh muni bandre ra. Wong orang tuwek wis elek, apa meneh napa? Sampeyan wis tuwek. Akan repot. Ini wonten cerita masalah syukur. Suatu saat Rasulullah itu pidato tentang syukur. Pidato tentang syukur ana sahabat Arab bingung bisa gugat. Ya Rasulullah, nak kula nu nyukuri napa to Gusti? Kula nu mboten gadah napa-napa. Kula nu mboten gadah napa-napa. Kowe tenan sapa? Lha iku Nabi oleh nyebut lucu. Fakai fabika bil ma'ban na'lan. Mosok tandal loro kira. Mosok tandal loro ki gak kerja ya Rasulullah, ya iku syukuri. Mekah itu padang pasir, panasnya ra karuan. Jadi gak kebayang wong ora duwe napa. Wah, wong terselek-elek. Angger ning duwe nek eling sandal, nganti diabas mergo gara-gara sandal itu dianggap tuku modal syukur. Eling sandale dianggap tuku modal napa? Engko gak kebayang di Mekah yang panas, orang tidak pakai napa? Sandal. Mulane Nabi narsete, pakai fabika. Pakai fabika bin na'lan wal ma. Kira ayo di sandal iki ngombe banyu. Targetnya minimal sekali. Di status sekolah enten ulama, dari kakek ada pengaruh. Tapi target saya sebagai ulama itu hanya satu. Pokoknya aku ngalim tahqiq. Terus di ana sing ngrungokno. Sing ngrungokno bidol cek ora paham cek ora. Ya kula targetnya iki Islam. Nah, salat e madhep mulon. Ya toke tak dhuwur 4 rakaat terus pokoke sing umum-umum lah. Itu minimal ini untuk menjaga rasa apa? Syukur. Anak sampean semakin ada target itu pasti melukai Tuhan. Melukai Tuhan, melukai rasa apa? Syukur. Bon. Lah ampun syukur wae ini rumono. Ketika dia terlepas dari neraka itu, dekne GR iku ora ono sing diparingi nikmat kaya dekne. Padahal dekne neraka wis suwene kok. Ditokno pisan iku pokoknya yang terbaik. Ya Allah jenengan maringi nikmat yang tidak diberikan siapapun minal awalin wal akhirin. Lah bae akhirnya pangeran sing kalah. Mergo pangeran kadung janji wong sing syukur kudu ditambahi. Mulane kira ade bojo ya syukur teman-teman rawan ditambahi. Mulane bojoku tak apa. Wong ku nak ade bojo iku ora wajib syukur. Kok nak syukur malah bah. Jadi ya repot, urip itu ya repot. Ra syukur itu salah. Ra syukur ya kadang bahaya. Ya syukur di bojo elek tak lanjutan aku enggak ditambah elek. Ya coba ana tambah ayu lho. Wong mengeran janji mau ditambahi kok. Ora ana dawuh ditambahi ayu mau jadi apa? Ditambahi kok. Saleh datare saleh nyukuri elek kan ditambahi lho. Tambah syukur berelek-elek riak. Mun saiki guyu ra apa-apa ana dalile. Jadi nak tambah sama mengsem, tapi nak duko iku guyu ngakak-ngakak ngono apa? Jadi kula guyuwe di sana, niku pentinge wong alim. Guyuwe duwe napa? Sana. Baik dua penasihat pasti ngakak-ngakak kecewa, ora ono sing takok. Kok ora takok aku kena apa? Wah, mata ada mas.
Akhirnya sing wong kiri takok, "Mimma taku ya Mas'ud." Buku aku yo zaman Kanjeng Nabi guyu aku ora takok, Kanjeng Nabi yo kamu kok ora takok aku. Ana nek Kanjeng Nabi malah gak tanggung-tanggung. Aku guyu nirokno guyune pangeran ae repot. Cara wong ahli filsafat jadi perkara. Mondro terang. Jadi syukur itu luar biasa. Ketika orang itu syukur pangeran sing yaitu tadi Tuhan harus melakukan konstitusi yang dia canangkan sendiri. Iku wong nak syukur kudu ditam. Akhirnya dia diadep nang swarga. Dan diadep nang swarga dia iku mau ra kaso tok. Gusti pun mboten mlebulah, wong tak pikir-pikir. Wah, akhirnya ning pinggir swarga dene. Ngoten mon. Mosok Gusti teng pinggir tok. Kulo mlebu mboten nek mati mboten napa-napa. Dari pangeran. Ya tapi kayak janji orang jaluk lian ini Gusti ini yang terakhir. Oh tiap jadi jaluk mesti muni yang terakhir. Tapi Allah itu antiknya hadis ini itu kan Nabi selalu menjelaskan warabbuhu ya'ziruhu dan Tuhan selalu memaklumi li'annahu yara mala sabrolahu. Ini yang kamu catat sebagai sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang diterangkan orisinal oleh Rasulullah dan dia Nabi beliau hanya satu-satunya orang punya otoritas menjelaskan kehendak Allah. Lihat-lihatnya orang tebak-tebakan. Nah Rasulullah itu pasti hakkan. Jadi Kanjeng Nabi melihat Allah itu pasti ya'ziruhu wa rabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara mala sabra lah. Allah pasti maklumi. Jadi Allah ketika menjanji, ya Allah ketika biat, tenang ya, kowe yang terakhir ini permintaan yang terakhir. Dia bisa tidak akan minta lagi. Diparekno ning swarga. Bareng nang swarga Gusti, kula kepengin mlebu. Jare sak jaluk menang. Dia Gusti ini terakhir tenang. Bon, bareng dilebokno ning swarga, mulai kepengin mati. Gusti mosok mlebu tok. Ora melok napa? Bon nganti beberapa kali kejadiannya terus akhirnya pangeran ngendikan, "Ayur bi ka'an utia ka'ad dunya wa mislaha ma'ah." Muga kowe tak kei swarga sing mbok delok kabul tak tekno kowe. Sepanjang yang mata kamu melihat itu milik kamu. Dan saya kasih 10 kali lipatnya lagi. Mondene kan mikir tuh, atas saja, jenengan pangeran kok ngenyi anjir. Mergo dekne metu kon rokok sempet-sempetan. Metu kon rokok sempet-sempetan kok dikeki nganti ngono. Wes sing mbok delok iku pek emas. Lan wa atrotu napa? Amsalihah dan lipatan ke 10. Nggih tak tenggene riwayat Bukhari dan 10 kelipatan. Atas saja ubi wa anta rabbul alamin. Mosok Gusti jenengan nanya kula, jenengan pangeran guyu ngakak-ngakak. Ah, Kanjeng Nabi ngriwanto guyu ngakak-ngakak. Lah sahabat ra paham to. Kanjeng Nabi akhire takok. Kok ora takok aku memang. Dia pikir ana apa guyu. Akhirnya Kanjeng Nabi nerangno. Lah pas Abdul Nasir dia sial menen nerangno umat e ra paham. Santri rata-rata beda-beda. Mergo nak pinter nyai maksudnya. Tukale wong Indonesia marah-marah, kabeh kok mustahil kuwi kacang kamu nak marah ora mustahil. Wong dudu setan ning Istiqlal bukti cermin kemis. Nek disekan ora cermin kemiskinan yo ainul kemiskinan to, ora terima termine iku hakikate kemis. Ora terima termin iku. Nggaruan disekan ora. Malhasil ini cerita. Ya kula nerangno sekarang secara kiasnya ulama. Manusia itu umurnya kan hanya 80 tahun sampai 100 tahun. Sementara akhirat itu ada sih. Ini rumah. Sehingga kenapa ada niat? Innamal a'malu napa? Niat. Begini kata ulama-ulama. Sirinya hadis innamal a'malu niat. Kaitannya dengan mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang mukmin, segento-gentonya orang mukmin itu pasti yakin ainul yakin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini bahwa syahadat ini menjadi hidupnya. Dia menjadi hidupnya. Bahwa dia kemudian takdirnya dia 80 tahun mati. Yes, 80 tahun mati. Berarti dia hanya bersyahadat 80 tahun. Tapi dia punya kekuatan niat. Andai kan urip 100 tahun dia tetap syahadat. Andai kan 200 tahun dia tetap syahadat. Andai kan 300 tahun dia tetap. Nah, niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan sehingga dia di surga selawase lawas. Sama dengan dia ingin bersyahadat ya selawase selamat. Paham ya? Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan.
Nak sampai iku batal disebut murtad. Ya disebut apa? Murtad. Mana kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal. Sering di-cancel oleh argumentasi-argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinal dari hadis sahih di Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia. Kemudian setan itu tanya sama manusia, man khalaqas sama. Tentu seorang mukmin ditanya siapa yang menciptakan langit. Dia biasanya jawab Allah. Faman khalaqal ardo. Allah. Setan itu pinter. Faman khalaqal bihar. Sehingga segoro sapa ya Allah. Faman khalaqal jibal kenapa? Allah. Setelah sekian pertanyaan setan nisab. Faman khalaqallah. Allah dhewe asal usule piye? Lah wong kan mulai gagal. Wah asal usule. Ada wong filsafat terus budak nyekel bathuk perkara Allah asal usule piye? Ngendikane Nabi, kalau sudah demikian kalian tahu dia harus menghentikan itu. Kalau tidak, dia akan menjadi pengcancelan, pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sapa ya Allah. Kan enggak jadi ilawah mantap tapi sapa iku Allah. Dan itu harus kalian tahu. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Giniku istilah halatud dauri wa tasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mukhal. Jika sesuatu harus berakhir dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini sebab ini harus sebab yang paling final. Dia yang disebut kausa prima utawi mustabibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Mustabibil asbab dalam Islam disebut apa? Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Malah dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya solusinya? Terus gimana ya? Nah padahal gimana itu syak namanya. Syak itu sama dengan riddah, murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu ngomong ada khusyuk itu termasuk khusyuk. Kok bolak-balik ngomong khusyuk teman-teman itu. Kok wong farid. Kok wong apa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama dan itu niru kanjeng Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begini. Wa khuffifa ilayya min dunyakum atibuan nisa. Aku itu nabi, tapi senang wong wedok. Ya bedanya Nabi dikawin ngono to. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Nah nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian dasariahnya kesampaian. Jadi gampangane ruhin masuk khusuk tahajud wedi neraka. Sono rondo liwat wahyu, tetap hilang. Hilang terus ngene, cuma hilangin ngene. Gusti nak teng donya haram tak keloni nggih teng swarga nggih Gusti kula sukani. Tapi kan lumayan ngilangi pertanyaan paman kholaqallah sing Allah to. Sopo? Mergo saiki bakasane wis napa ron? Itu lumayan, paham itu ora. Dan itu syariat, itu bagian dari napa? Lu sampean tak ceritani. Di Asia itu ada penjelasan begini dan ini riwayat Mu'tazilah. Rasulullah itu kalau ingat Allah itu punya guncangan jiwa hatta kada yaqtuluhu sehingga guncangan itu hampir membunuh dia. Sampai Nabi itu ingin mati. Jadi Nabi itu di dadanya kalau ingat Allah niku seakan terhentak dan sampai gejolak jiwanya itu dadanya beliau sampai mau mati, tertekan. Dan itu ketika begitu, karena beliau punya istri paling cantik, paling dicintai, itu dawuh ning Aisyah, Arisni ya Aisyah, Arisi ya Aisyah. Dengan debat Arisni ya Aisyah, Aisyah, aku kasih istirahat. Mulane kata riwayat Nabi ku nak tahajud, ini tenan mboten guyon. Mulane sing khusuk kudu wani ngrungokno niki. Cocok ra cocok kudu mbok rungokno wong riwayat hadis sahih. Di riwayat hadis-hadis sahih Nabi nak tahajud itu Aisyah suruh ning ngarepe. Malang pisan. Lho itu bukan kok sujud sing iki kan apa. Lho nek hadis sahih takon sing nate-nate ngaji. Nggih to, nggih. Sing nate-nate nggih to, nggih. Lha iku jare Aisyah, Nabi nak sujud sikilku tak plungkerno. Lah kok napas ngatek yo tak napa lurus nomen meneh. Wah, itu aku kan tak kepikiran. Terus itu tahajud. Opo elek radio tahajud meneh ayo. Mulane kalau dikonco lucu. Gus gerak tapi bojo elek, ya ras tapi gue elek, mulane bojo elek aku iki. Ora ngono, Gus. Ngene lho, Gus. Aku wis wong elek ning donya. Dadi kepengen ganteng ning akhirat. Mulane golek bojo elek. Lah maksudnya piye? Bojo elek tinggal tahajud gak masak. Mergo nak piye dikejiatan. Cangkepmu. Ya kok ono elek terus kok kowe ayo. Ya elek ngene iku disenengi pangeran. Jadi bojo elek ya ono nek mate, paham ya?
Ojo kok wis elek tetep mbok awori terus wis entuk donyane elek, akhirate elek. Jadi nek elek kudu mbok tinggal tahat. Bener antuk donya entuk napa? Jadi Tuhan membuat wong seneng duit, seneng wong wedok. Ya seneng pangkat. Itu sebetulnya untuk instrumen supaya cara mobil lu auli, supaya orang itu tidak terbakar oleh tauhid. Karena orang itu kalau tauhid terus, rata-rata itu mesti sesat. Kita punya tragedi Husain Al-Khallat, punya tragedi Siti Jenar dan beberapa tragedi. Lah coba misalnya Siti Jenar udah sesat gimana? Cara berpikir dia itu murni tauhid. Misalnya begini, alam di luar Allah itu tidak ada gunanya. Wali Songo itu goblok kabeh dari Jenar. Ketika itu debat sampai Sunan Bonang. Hei Wali Songo, kamu itu penipu. Ngapain orang disuruh sujud pakai kepala? Semua jasad manusia itu pasti hancur nanti. Lalu saksinya kalau dia sujud apa? Yang dipakai sujud nanti nopo? Hancur kan rugi. Jadi nak kiamat tapi hancur. Wali Songo yuk bingung ketemu ngedan pinter. Lah ya dadi Mustafa sebenarnya ada bathuk sing ngecan ya ilang to sampeyan. Lan dadi ini seksi piye wong wis nopo? Ilang. Dari Wali Songo jawab ya syariat. Ya sampeyan dibalekno meneh terus dadi seksi. Lah apa pengiran kok butuh balekno meneh barang. Nek niat dadi seksi langsung sene kena. Lah apa balekno jasad barang kok repot. Ya pengiran langsung iso ora usah sujud-sujudan mulai saiki dilatih mau langsungan wae. Langsungan wae panane ra salat. Mulane pengaruhe gede. Ajaran nek ninggal salat oke lah. Tapi lucune dalile dalil tau gitu mari perkara ra. Sing perkara mari gawa-gawa wakdate wujud manunggaling kawula ing Gusti. Lalu kan ora ketemu aku mlebu ngono. Mergo wong bingung nanti modifikasine gak karu-karuan. Wong bingung kena ajaran ngono cocok. Wali Songo itu dulu itu kelemahannya Siti Jenar itu dibantah terus. Akhirnya Wali Songo ya tidak kuat. Ya terpaksa pakai hukum itu seperti yang ditarik-tarik dihukum mati sama seperti kasusnya Husain Sinten Al-Khallat. Husain Al-Khallat nak wiridan ora kok muni Allah Subhanahu wa ta'ala anal haq. Saya adalah Tuhan, saya ini hak. Ya begitu. Karena dia alasannya dia kan saya ini tidak melihat diri saya, semua yang ada di dunia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya kalau yang ada Allah ya Allah. Mulai kayak kasus Siti Jenar. Paling dekne ngaku dadi Allah, Wali Songo tersinggung. Panggil Siti Jenar, masa manusia ngaku Allah? Bareng utusane Wali Songo teko. Siti Jenar, Anda dipanggil Wali Songo. Orang ana Siti Jenar, sing ana Allah. Malah ya Wali Songo yakin to nek Siti Jenar ngaku dadi Allah. Lah Wali Songo ne rada kliru ngene. Ya Allah lah selo lah repot. Lha iki secara nyata. Wah, gue Siti Jenar celok. Nak boten Siti Jenar ya Allah lah. Oh, Wali Songo goblok. Allah Siti celok. Repot. Loh, tenang. Artinya betapa bahayanya ajaran Wahdatul Wujud. Artinya tauhid terus. Lah itu iso mari nak tinggal seneng rondo, paham lah. Asal rapi lho kan. Iku gampang. Mari ini napa? Nak bojone wong ora oleh. Ora ono dalile. Nah, artinya kadang masalah-masalah begitu bisa hilang. Mergo kowe ketemu bojo njaluk mall, njaluk bakso, njaluk. Itu memang instrumen supaya orang-orang soleh tetap dalam koridor syariat. Gak ngono pancen bahaya tenan. Kula mau ngrasakno tenan. Wong soleh kok gak di mainan ning donya bahaya sekali. Bahaya sekali. Nek ora pati soleh ora ngaramati lho pangeran paham. Ora tak jamin. Wong ngiling pas-pasan. Itu sampai tak cerita ini kisah nyata, cerita orang soleh. Betapa bahayanya orang soleh. Andai kan tidak ada instrumen dunia ini. Nabi Adam ini rak nabi, mestinya rak bangga, senang syukur jadi nabi. Ini kanjeng Nabi ketika Mi'raj ketemu Nabi Adam ya. Angger ngeten guyu senyum, angger ngeten nangis. Ini ngoten terus. Sampai Nabi Muhammad tangkap. Ya Jibril itu siapa? Itu abukum Adam, itu bapakmu Adam. Kenapa dia kalau iltafataan yamini senyum, kalau iltafataan yasari dia nangis? Oh, itu ngene nak delok kanan dene eling anak putune sing swarga, dene senyum. Tapi nak delok kiri ne eling anak putune sing neraka dene nangis. Coba. Artinya Nabi Adam ora tau bahagia. Ambek umpama dekne ra di hiburan nafsu, gak di hiburan dunia gak tau bahagia. Jenenge seorang mbak, seorang bapak, orang arah bahagia delok anak putune mlebu neraka.
Nabi Muhammad ki ngoten. Kanjeng Nabi ngendikane pangeran, "Wala sofa yu'ti rabbuka fatardo." Tuhan pasti mengkasih kamu Muhammad hadiah dan kamu pasti puas. Kanjeng Nabi diangkat jadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi terbaik, orang paling abdul. Wah, gelare entek ngamen. Tetep ngenes. Gelar entek ngamen Nabi tetep eling. Ya Rabbi la urdi wa wahidun min ummati finnar. Kula saged rido, saged puas sepundi wong tetep mawon umatku sampeyan mlebu ana sing mlebu napa? Coba saya saja yang tidak sehebat Nabi sing ngawur, kula wis ngawur. Misale kula iso mangan waran, iso nyate. Eling rugen ngenut yo paham. Padahal ati kula wis atas lho paham. Lho bayangno Nabi Muhammad misale ning swarga, ala ilin. Ngerti umate do duwi kok ning neraka gosong. Wis ngono ngakoni nek dekne nabine karuan wong liya gak panik iki panik, paham ya. Samane perkara kan sing mlebu neraka penggemar mari Nabi tersiksa kan. Akhirnya Nabi ra didong bis warga, mumpun Gusti ra didong warga riyen, men sujud e. Kepen nyapati pane niku wau. Golekane wangel, mergo mlebu neraka blek. Mergo Kanjeng Nabi ketika dengan segala gelarnya, dengan segala keistimewaannya nyatane itu, ya Rabbi la urdi wa wasidun ni'mati finna. Kulo tetep boten riyo. Asal wawasidun ummati finna, asal satu dari umatku, jadi umatul ijabah. Sing bersahadat masuk. Nah, terus wonten cerita niki. Sehingga siapapun yang pernah bersahadat, apapun kelakuannya tetap sampeyan akhirnya mlebu swarga. Nah, itu cara kiate ngeten nggih. Misale wong nakal terus tapi mau syahadat tetep nakale 80 tahun. Artinya pangeran misalnya nyiksa ning neraka 80 tahun wis impas. Sementara akhirat abadal ada. Begitu juga misalnya ke soleh maksimal kan 80 tahun. Kenapa surga abadal abad? Karena ketika kita soleh sekarang tetap berkomitmen selagi saya masih hidup tetap berjaga. Dan niat ini yang apa? Paham ya? Paham ini makanya dibutuhkan kias untuk memahami hadis dibutuhkan apa? Kias. Kias itu logika ulama, orang logika. Nah, logika ya repot. Awur-awuran kalau logikanya Nabi Musa ya awur-awuran. Tapi ya penting orang ngawurin Nabi Musa ben dadi ilmiah. Jadi apa? Nabi Musa pertama ning alam roh. Ini ku tentang cerita Mi'raj. Jadi Nabi Musa sendiri pernah ngalam Mi'raj kayak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan Nabi Adam kan sekian ribu generasi, sekian ribu tahun. Walhasil dia ngalam roh pertama ketemu Nabi Adam. Pertama mensomasi itu. Ya Adam, anta abul basar. Dia jenengan pancen bapak manusia. Tapi gara-gara jenengan wong akhire ning donya ana sing neraka bareng. Wong jenengan ra salah ning swarga ra turun ning swarga santai-santai. Ora perlu ana neraka, ora perlu ana maksiat, ora perlu ana taat wong lahir wis ning apa? Jadi untuk mlebu swarga gak usah repot-repot ana kaji, ana zakat, ana sedekah repot napa? Nah sing rugi men sabar terus repot. Nomor lare napa? Ya masuk akal, Bu. Nabi Musa gak wong sekuler saiki, masuk akal oleh gugat. Piye wae ana wong buta taat, buta maksiat mergo ning do. Lah gara-gara ning donya salah sapa? Nabi Adam. Gugat pertama ning alam roh gugat bapak ya. Mulane wong Israel kok dlotek kok wong nabi ne dlotek. Mau ketemu bapak orang-orangan ta apa ora. Ning riwayat langsung gugat. Lagi napa? Langsung gugat. Makanya ini kalau cerita, itu memang tradisi yang salah tapi baik diutarakan karena nanti menjadi hikayah ilmiah. Nabi Adam jawab piye? Nabi Adam tenang. Kowe ros babe aku salah mangan wis kuldi. Wong aku tau minceng ning Lauh Mahfuz. Kesalahanku ditulis durung aku ngakoni. Jadi 2000 tahun durung aku ngakoni sono catetan. Berarti sing asal usule sapa tak? Ya takdir pangeran kan. Gugat pangeran kok. Ternyata Nabi Adam sebelum salah Allah wis pirsa. Bahkan sedurunge gawe Adam Allah wis pirsa nak calon ape salah. Jadi dalam desain cara wong UGM. Apa desain UGM? Apa desain apa? Merapi. Iku wis desain ngono di sini ana meletus barang. Oh desaine awale wis ngono. Lho menungso salah iku rak sedurunge ana rak wis pirsa nek iki calon salah. Skenario ne. Ya coba kena. Apa iku gawe Nabi Muhammad, sedurunge gawe Nabi Adam secara roh. 2000 tahun sedurunge Nabi Adam wis gawe Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ditakdir lahir kok rahime anak turune Nabi. Lah skenario iku kabeh rak kudu desaine desain ning donya. Ana kawin, ana hubungan intim terus duwe anak. Iku kan gak skenario swarga, ora skenario napa?
Nah ngono Nabi Adam digawe salah diusir saka swarga skenario besar. Ya kok lahir nabi-nabi ku lewat ngono iku mau ana hubungan intim macam-macam dan itu mesti desain dunia. Nah syaratnya ning donya kudu Nabi Adam metu. Lah Nabi Adam yang menungso nak awal ora goblok. Lah misale metu lawaran tamu dene salam kira gelem wis swarga enak. Paham ki? Mengko Nabi Adam juga salah apa Gusti saya kok dikeluarkan. Salah repot. Wong swarga enak kok diusir kan malah ya mesti ra gelem to. Kowe lho numpak mobil wong numpang lah lho, ujug diusir ning dalan. Medhot, salah saya apa? Tetap protes. Padahal tanpa salah lah, tak diusir wong numpang kok, Pak. Lho Adam tanpa salah lah, kok swarga diusir ayo sta wong trimo tapi wong tetep ra trimo. Coba Gusti jelaskan yang jelas salahnya apa. Main usir saja kan mesti ngoten. Lho kene iki. Kaya kowe ora menungso wae paham. Akhirnya ya didesain ora salah. Tapi bener ekstrem teman-teman wong nabi nek salah selingkuh kan gak mantus terus ana sing diselingkuhi pisan pas iku. Dadi salah ya mau coba mangan wit apa? Oh. Tapi dasar cerita, tapi wong nabi tetep masuk. Gara-gara itu digodho Hawa. Hawa ya pinter. Wong pangeran gawe wit swarga ribuan. Lha sing ora oleh kok mesti itu. Pangeran tenan iki penasaran. Jare Hawa. Pak, pangeran tak angen-angen ra menisan. Wong kabeh salah nek sitok dilarang. Wong Rahman kok gak menisan. Wong mesti tok dilarang ya. Oh, ngekeki kok gak napa? Gak menisan. Akhirnya setan godho. Lah sing mari pangeran tersinggung asline godhanane setan. Ngene lho jam wis sitok wis tandalane pangeran. Dekne iku dadi pangeran abadi mergo wit iku. Dadi nek kowe mangan wit iku kowe ya abadi. Malah diarani sajaratul khuldi wit ka apa? Mulane Allah kliru Nabi Adam asline ra mangane. Dekne terbujuk mek rayuane setan tentang ingin apa? Ane semenjak itu sapa wong sing kepen abadi disalahno pangeran. Kaya kabeh dal amwalakin nahu akhlaja ilal ardi merasa ada. Ada akhirnya ngicipi. Orang anti mangan ngicipi. Terus kasusnya untuk diusir. Tapi kasus itu ngendikane Nabi Adam dan Allah Mahfud itu 2000 tahun sudah ditulis akan terjadi demi. Mulane ketika digugat Nabi Musa gara-gara kowe wong ning donya terus repot kabeh. Dari Nabi Adam. Aku tahu roh Allah Mahfud. Ditulis salahku wis ditulis sedulure 2000 tahun. Wonten sing darani 40 tahun. Padha wae 40 tahun 2000 tahun pasti ora ono kalender kok repot. Ana kok takokane. Ini pasti ku ora ono kalender ora. Ora perlu ono perbedaan dina Arafah iki asal. Riwayat 40 tahun 2000 ngomong kudu galih discovery, nak ngomong awur-awuran. Nah supaya ora iso diteliti muni 2 juta napa? Tahun repot. Nak 1800 Jawa ambek Lampung tunggal. Gara-gara Krakatau meletus dadi bisa. Sumatera ambek Jawa cek masuk akal. Terus malah blodok teorine. Kalimantan ambek Jawa dadi sitok. 2 juta tahun ya. Pasti ora iso opo. Wah, nek iso dibuktekno terus milih sing waduh, milih sing napa? Itu gale wong nak cerita kan wonten niku. Agar nak nang kono ku ngene, nak nang kono ngene, pokoke sing waduh. Ben ra iso dibuk. Mulane dukun sing mandi sing adem, mergo ra iso dibuk. Parek tanggane roh mlebu. Konangan napa? Payah. Jadi penting ya. Ini kalau kembali lagi ke rakyat. Jadi sebetulnya dengan modal tauhid yang hak, yang tidak pernah dibatalkan. Yang penting nggak pernah apa? Dibatalkan. Tauhid yang nggak pernah batal itu caranya macam-macam. Nak tak makomnya jenan-jenan sebagai orang kebanyakan. Itu paling enak, paling instrumen nafsu itu turuti. Asal yang tidak maksiat. Misalnya sama kepenting mau, ya yang mau saja. Kalau pengen marung saja. Nah, pengen guyon saja. Yang penting tidak maksiat. Dan itu yang diperintahkan oleh Sengarang Hikam. Hikam itu kitab tasawuf, tapi beliau memberi solusi begini. Nafsuka mati yatuka farfuk biha. Nafsum, hawa nafsum itu menjadi kendaraan kamu ilallah. Maka jaga yang baik, farfuk biha. Maka jaga yang baik. Jadi tadi, misalnya kulo lesu, kepengen mangan. Kepengen mangan itu nafsu. Ya, kepengen mangan itu apa? Nafsu. Ketika saya mendapat makanan, karena saya ini orang syariat,
Ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan. Dan nikmat tertinggi dalam kehidupan saya adalah bisa makan. Karena ini menjaga nyawa saya. Dan selagi ada nyawa saya, untuk saya buat bersaksi kepada engkau. Itu berarti nafsu, sing dikombinasikan kalian apa sare. Misalnya saya, kamu senang perempuan, kita nikah. Setelah nikah punya syahwat, bersenggama hubungan intim. Ya Allah, dengan demikian akan lahir umat Nabi kamu. Saya termasuk memberi kontribusi memperbanyak umat Nabi. Jika ketika kita mati memberi kontribusi karena anak kita nanti seorang muslim, nanti cucu kita juga seorang muslim. Wes kita iso nuruti nafsu rupa-rupani hubungan intim, plus ikut membantu memberi kontribusi taksiru umatin nabi, memperbanyak umatnya apa? Dua saja. Begitu juga ke ambisi dari kiai itu ya apik tukaran sithik-sithik apik. Mergo sing dalam PNS akeh. Kiai itu dono rebutan ben kesane menarik. Dia nafsu, saling mensikut tuh dia nafsu. Tapi kompetisi kiai kan kompetisi kesalehan itu bagus. Mereka uang nak mundur kabeh ana dadi imam masjid macet tenan. Senajan kok di mami kiai paling mlebu amen khotbah, ora masalah, sing penting ora sing khotbah. Sing penting ora sing napa? Khotbah. Yang khotbah sering sowan kula. Gus kula niku khotbah mboten pantes khotbah jenengan. Apa sih? Aku ora ngrungokno, penting kowe rukun syaratnya lah. Rukun syaratnya rungokno. Kita kok ngono iku malah GR, sing ngrungokno khotbah ya sapa. Dene sowan. Tak ngerangan tua ora sopan kok ngebai jenengan. Jenengan dadi khotib ora gelem deh. Ora pagi era kurang ngrungokno tenang. Sementing rukun syaratnya waca nang bar nang kowe ta. Wae ke dhewe aku ora ngrungokno kek ora anak Jumatan buring ge lho. Aku nak Jumat. Wong awam masih Jumatan awal ngamale iku tok, Bang. Nah wong arep Jumatan buri, tak ke khotibe wae. Lagi Jumatan terus rugen pas khotbah ya meriang. Lah meriang wong ra apik, paham. Di wong alim kesunatane go guri, ben sing khotbah ra meriang. Jadi iso melepuk itu napa? Enggak apa-apa. Nafsu ini penting. Makanya terus istilah Quran wonten fastabiqul. Orang harus berlomba dalam kebaikan. Ya meskipun dalam lomba itu mungkin nanti ada hasud, ada dengki, ada iri itu ya sunnah manusia. Dan itu ngendikane pangeran wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Sifat dengki itu dicabut nanti setelah di surga. Jadi kiai sing tukaran, wali sing tukaran, niku padha mlebu swargane. Lah sifat dengki ini sampeyan dicabut to, Mbak. Saiki jek dibaro mbek pengiran. Mergo lelucon ana kompetisi. Lho, muga ana kompetisi istighosah gak menjamur. Justru ana kompetisi di mana-mana ada. Jadi kompetisi kebaikan yang penting, dengki tapi penting. Kulo lah siap loh, misalnya sampean dengki aku saya ingin moto mesin enggak apa-apa, kompetisi, paham ya? Cuma blogger ta orang kan ikut. Paham ta orang kan ikut sama maksudnya. Nah, istighosah kan gampang, lapate tertentu terus bar kok waca bar. Nyanyi ngalim wangel. Butuh apa Quran apa hadis pusing. Mulane kula pesaingnya ndak banyak. Kompetitornya ndak banyak. Mergo syaratnya akeh, napa? Syaratnya napa? Syarat itu lebih ringan ya, lebih apa? Tetapi tidak apa-apa, kalau ingin persaingan tidak apa-apa, fair, napa? Dan itu tidak masalah. Paham ya, ini bensaman. Pokoknya pulau suwon, syukur itu saja. Begitu juga ada hikayat. Kanjeng Nabi itu nak sholat. Niku nganti melepoh sikile. Waromat kodamahu. Sikile nganti asos. Padahal dalam tradisi syariat itu tidak boleh ibadah yang sampai melukai diri sendiri. Ketika Nabi ditanya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai demikian? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Allah sudah memaafkan kamu. Itu jawab Nabi, apalah aku nu abdan sakuro. Apa aku rada di kawula sing napa? Ini bapak kula nanti cerita tentang dan saya pernah, meskipun tidak sebanyak itu pernah, berkali-kali pernah. Kula nu nak hari-hari kasus ini Arafah. Kula nu meskipun tidak haji, kalau musim haji itu belajar bab haji, karena saya ulama, jadi belajarnya ilmunya. Ya sama ibadah yang spesial. Begitu juga kalau hari apa, saya sesuaikan hari-hari yang ditentukan Tuhan. Kalau kasus ini dina Arafah. Kalau mau tahu donga wukuf Arafah itu mulai dungane Sayyid Ali Zainal Abidin sampai dungane wali-wali lain, sampai ilmiahnya. Misalnya ilmiahnya itu yang menyangkut masalah ba'da zawal atau qabla zawal, termasuk khilaf-khilaf yang paling ekstrem sekalipun kula belajar. Bapak nanti cerita ngeten.
Kalau Nabi tadi kan sampai melepas sikile mergo kakean sujud. Nggih, terus ketika ditanya, "Apalah aku nu abdan napa?" Apa aku ora kawula sujud. Bapak nanti cerita diceritani Mbak Dola itu gurunya Bapak. Diceritani guru-gurunya, ini sanadnya dari ada seorang wali itu lapar itu lesu. Dasar wali kan, pikirannya ora golek utangan, paham ya? Jadi bedane wali be ora bener kan, bedane wali be ora. Jadi lesu itu pikirannya gak golek apa. Gusti, lesu urusane peteng lho Gusti. Nek roh kula ayo ora lesu, wong roh ora buta sate, ora buta mangan. Pak Adil dene mutus salat. Allahu Akbar salat. Lu asik ya salat. Kasil dene salat 2 rakaat kasil. Sumpah nang Gusti lho kula lesu kok iso salat 2 rakaat. Wah, dene ceria banget syukur. Saking syukur demi syukur kula Gusti iso salat 2 rakaat, kula tambahi meneh salat 2 rakaat. Bareng iso 4 rakaat syukur. Gusti lho kula lesu kok iso salat 4 tambahi nganti 6. Lu akhirnya ganti 1000 rakaat lho. Nyukuri sing rakaat pertama itu. Nyukuri 2 rakaat pertama nganti akhirnya terhitung 1000 rakaat. Dan itu semuanya berangkat dari isek. Isek itu bronto, ora berangkat kok awawan kan kok budget ya, kok target ya. Mergo kon maca sakmene, arah sakmene kan gak mandi, wedi ra mandi. Jadi ora ono iseke, mergo golek mandi niku, paham. Iku sesat aliran ngono napa? Wong pangeran dadi target-target. Wong ijazahe lek yo ping 1000 Gus arah 1000 gak mandi. Pangeran bocah transak. Terus ora ono susuk barang. Di pangeran nang ngekeki nikmat. Wong macam mau 700 ra dido tak kei penuh. Susuk. Oh, tetep. Ora oleh. Ukuran mangko lele wae iku mukhlison biha qalbu ikhlas ta ora kok jumlahe, Pak. Ora ana nek hadis jumlahe. Sing ora mukhlison biha qalbu, mustaiqinan biha qalbu. Ukurane ikhlas utawa yakin ora kok napa? Jumlah niku. Kula nu nate nglampahi ngoten. Saya itu pernah ingin duha, hanya 2 rakaat. Nggih pas poso. Kados wingi ya kula pas poso. Ben. Iku ora tak ngelak Gusti zaman akhir kok ana wong kok seneng duha ya aneh. Umum wong seneng ning klub, seneng delok TV, seneng delok. Jenengan ku ya aneh. Zaman akhir kok ono seneng salat aja. Tak syukuri ya pembahasan. Kula yo duwe nafsu ya canom yo di nafsu kok iso dihobi salat gede tak syukurane malah. Nganti beberapa rakaat nganti lali. Meskipun tidak sampai 1000 itu ekstrim. Tapi paling enggak kula niku wis duwe khas ulama to. Maksudnya sepenting beda lek jenengan. Jadi kula nate ngalami beberapa kali ngoten. Wis duwe khas napa? Ulama. Dan itu saya syukur. Atus kula di zaman akhir wong mulang kok seneng to apa? Kula syukur malah kula nang mulang cerdia Gusti. Zaman akhir umumnya wong gak seneng. Jadi keynote speaker atau jadi tutor kan seneng wong opahe jelas. Opahe apa? Lah mulang rugen ra jelas opahe kok seneng ora butuh makhluk aneh lho. Butuh keajaiban. Pak. Akhirnya keajaiban kula syukuri. Akhirnya mulang terus berkali-kali. Mana kalau nak cerita santri kalau seneng ngoman kalau mau, uang nak kaya aku sholat terus ratau pray. Mereka aku nak neng Yogyo ngajine kangkang neng naruhan pray. Tapi neng Yogyo kalau ngaji, kok Yogyo pray ya ngaji neng Bojonegoro. Jadi tetap aku ratau pray. Sing pulau kiai gak tahu napa. Misalnya pulau mulang neng sarang pray teng Yogyo pray mulang teng sarang kan pulau mulang terus. Nah sampean kan kadang umat api, umat ora api kan umat kematan, tapi lumayan maksudnya. Lo ditapaati Pak. Kok kanjeng Nabi nak ambek panis ini rokok pusing. Walaso bayuati kan apa? Rabbuka apa? Maksudnya tetap tak kei hadiah dan kamu pasti puas. Patar ngomong kau seneng sira puas ya. Tapi Nabi la ardo wa wahidun min ummati finna. Saya tidak akan puas asal satu dari umatku yang pernah bersyahadat finna. Nah, dari riwayat ini kemudian Nabi dikei hak syafaat. Ini rumahnya. Tapi apa-apa ora ana gratisane. Kanjeng Nabi dikai hak syafaat tapi syaratnya kudu sering tahajud. Mulane kabeh ulama ijma' tahajud fi haqqi Rasulillah itu wajib. Paham ya? Fi haqqi Rasulillah napa? Wajib. Mulane dene Quran sampean mungkin delok teng tafsir wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nafilatan temeriku artinya faridatan nafilatan lak. Sebagai fardu yang lebih pada kamu. Umat kamu tidak wajib tahajud tapi kamu wajib asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan kamu tahajud nanti kamu dapat hak maqamam mahmuda. Ini ku hak mensyafaati umat sinten? Jika ana mumpanti sing gento-gento iku, sing gento-gento niku sing modal syahadat, kesolehane iku diwakili kanjeng Nabi. Tapi tetep dobong sik lho. Resikone kan apa dobong. Lah kula nu ora pati karep lho, kita repot.
Mana kula nu seneng Gus warga langsung ora krana wedi neraka. Pati Kanjeng Nabi golek-golekan. Nurut golek umat. Ora terus kelip-kelip angel golekane. Lho keriyen, lho desain negara masar kan ngoten. Ya matarul mukminina wal mukminati yas'anurhum baina aydihim wa bi aymanihim. Mau mukmin sing waras-waras ku wajahe dinur, tangane dinur, kabeh dinur. Iku golekane gampang. Lah malaikat itu cara evakuasi ngoten cepet. Agar wong nure penuh langsung mlebu swarga iki kelas A mesti. Jadi malaikat oleh identifikasi cepet. Oleh identifikasi napa? Cepet. Wong agar raine dinur, tangane dinur di atas beri hisab. Nah rodok bler-bler tak rugen. Wah, bener. Lah iku ana wong mukmin sing nure mok qadruan minatin khinsir. Nure mok kelip-kelip ning gigi. Waduh, malik was malah cegat iki. Wah, nanti dulu stop. Lah ngene iki sing ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Wonge ribuan jumlah mayoritas nure pas. Kelip bukan kangelan. Golekine napa? Kang. Lah karena dia nurnya sedikit kan akeh ora nure, kegaruk ning neraka. Juga mek malaikat dikira ahli napa? Neraka, kegaruk. Ya mlebu neraka tenan. Ya iku ngel-ngelo sinten? Dadi jeng ben sampean tak cerita ben roh sampean iki sing versi riwayat sing ora tebak-tebakan, sing versi napa? Riwayat. Allah menyelesaikan hisab itu di kot grinis sinahari, hanya setengah hari. Jadi kemana hisab misalnya dimulai jam 09.00 jam 2 wis bar. Mau setengah hari. Lah sampean kok takok, kenapa cepat? Ngene pangeran lu, kenapa kok bisa cepat? Yu'raful mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi pangeran itu nganggo model identifikasi. Orang-orang pendosa itu bisa dilihat dari batu. Jadi ku wong sing mati elek, iku yaumatab yadu wujuhu atas watu wujuh. Jadi sing raine elek weteng jelas langsung neraka. Jadi coba nganggo identifikasi mong, sing taswadu napa wujuh. Sing tabyadu wujuh wajib penuh swarga beri kita. Sing remang-remang ket dhisik. Tapi kan jelas dipisah sih. Pokoke sing ora ana nure merokok. Sing ana nure sithik-sithik jamak tengen sih. Asabil yamin sih. Engko asabil yamin ana sing muka rebun, sing papan atas wae sing ana sing nggih wau, sing gelip-gelip wau. Lah iku sing ngel-ngelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat wong ngel-ngelo nabi niku dosa napa mboten? Dosa. Mane kula termasuk semangat hafal Quran ngoten. Wong nak hafal Quran niku nyapaati wong 8. Mane kanca-kanca kula Gus jimen kula sapati. Gak aku wong 8 maksud ngene lho, nek aku nakal. Nakalku mati wong pitot, aku dhewe cek pitu kok. Lama nakalku padha karo wong loro. Aku cek dinem. Ora aku dhewe, aku cadangan. Jadi aku dia nakal ganti double 8, paham lho Mas. Lane kira oleh niru aku ora oleh. Aku dicadangan, ben apa? Lho bojo kula pertama rabi kula ora hafal Quran, akan ngapal dhewe. Aku mau ngapal atiku, aku butuh cadangan aku pikir ya. Nah, iku ben ngapal dhewe. Lho men nek kabeh kula terbe kula nganti hafal. Anak kula tak omong iki, ben amun balik kok. Ki ngapal dhewe dadi kabeh duwe cadangan. Ora saya eling umat suwen repot. Kok penak dene sing blotok sing kangelan. Jadi cadangan 8 nak nakalku padha karo wong sitok isih 7. Nak 12 nemen kaya wong loro isih 6. Ya, wis akeh to. Nanti niat kula sae gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal pidato wis bolan-bolan. Selawat salam kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaate sing sinten? Ajane pasti kan ingkang kita ngel-ngelaken. Ada dibaca ora repot. Lomper ini padha pere. Semua riwayat syafaat itu ngel-ngelo Kanjeng. Lho munggo sing bahasane ngono ra diamuk wong akeh to. Padahal hakikate ngono, paham? Iwak tunggale bodo-bodo, iki tak dihalusno. Kamu harus banyak belajar. Adane padha wae sitok bedane tengah ambek ora kan padha wae. Kowe bodoh, sing sitok dihalusno. Kamu harus banyak. Lah padha wae asline bodoh. Kanjeng Nabi ingkang kita tenggo-tenggo sapa. Padha karo ingkang kula ten goleki kita zaman. Wah, payah.
Mau nang ada kula pun ada istighfar. Istighfar ben swargane ra ngel-ngel sinten. Sumpah nang ada kula. Lho nek wong iki malah lumayan digo dolanan pangeran malah enak iki. Sing terakhir Gus Wargo malah hiburane pangeran. Digo dolanan sinten. Ora apa-apa iki karepe pangeran dhewe. Kelate malah guyonan ben apa? Pangeran. Sing terakhir iki boleh. Atas tadi ubi wa antarabul alamin. Ora aku ora ngenyek kowe, saking aku pangeran, opo wae kuat. Ya pangerane maksud ini. Ora aku ora ngenyek kowe, walakin alama asa uga diraku pangeran, piye wae kuat iso. Repot. Lah misale wong iku ngomong setengah pisan, ora dhisik-dhisik. Saya malah barbar. Malah rabar-bar terus. Paham, jadi ngaji ini anggapnya ngaji syukur. Jadi, sampean ngerti. Wong alim guruwe di sana. Jadi ini sana te soka. Bukhari Muslim tak kono lama sak donya, kitab paling nopo? Ternyata ana riwayat dulu. Iku luwih apik timbang riwayat nenek wae. Nenek itu dekati kunut min rahmatillah. Putus asa sang rahmate Allah. Dan itu bahaya. Pengerannya itu pun nopo. Misalnya orang nyaman di seputar Merapi itu puluhan tahun, bahkan generasi-generasi. Tapi dicoba tak ulang gedere kan? Orang tahu. Enggak bisa, Tuhan tetap yang terbaik. Artinya yang terbaik itu tetap ngekei musibah itu qadrun yasirun, tetap kadar terkecil. Kita ngalami musibah tetap kadar terkecil. Kemudian kita gampang syukur. Gampang syukur artinya gimana? Cara tentang hikam ini. Ketika Allah memberi yang kamu minta, itu menunjukkan birruh, kebaikannya. Ketika Allah memaksa kamu dan kamu menerima yang tidak kamu inginkan, menunjukkan kedikdayaannya. Dan kamu sebagai hambanya kenal Tuhan dengan dua sisi itu harusnya tetap syukur. Fafikulun muta'arifun ilaika. Dalam semua sisi yang ditentukan Tuhan ini kamu kenal. Baik birruhu wa qadruh. Kamu kenal kebaikannya maupun kedikdayaannya. Dan kenal Tuhan sesuatu yang baik karena nanti digajar pengen. Jadi kulo, umpama sampean sampean kuwi apik sing ngaji aku ora seneng aku kabeh. Ora orang-orang lho. Akan naudzubillah nang ngono. Bersumpah tidak akan. Karena saya sudah kenal Tuhan, Gusti kula asal kula seneng jenengan udah ada masalah di dunia ini tidak ada. Lho kula nak donga teng pengiran opo? Ya Allah, saya ini jenengan takdir punya pengaruh, tapi tanamkan di hati saya bahwa yang penting itu engkau. Mereka itu makhluk, tidak ada artinya semua. Mereka juga bingung ngurusi urusannya sendiri. Oh. Lagi pula mereka seneng saya itu ya karena engkau kasih senang. Cuma kalau orang kau istimewa Gusti, jadi yang ngaku syariat tidak. Maksudnya juga kau samurah-murah. Paling songo, kau gawe ajaran goblok. Wong kok kon sujud, jarene ngepenak ning donya aku daging-daging dadi batang ora ono gunane. Lah setine ra ilang wis jan. Anjir. Pusing paling songo jawab apa? Wong edan waras. Uteke napa? Waras, tapi edan. Ini terus wonten aliran wahdatul wujud divonis murtad secara syariat. Soal baini wa baina wa wa napa? Mergo tengene hadis kutsi ge wonten cerita ngeten. Ini cerita hadis kutsi ya ono lucu. Wonten tiyang niku kakak beradik. Kita itu ahli syariat, amen ibadah. Mergo kepen mlebu swarga. Sing kita itu ibadah pas-pasan ya mau salat fardu ngono tok. Salat fardu terus serangane turu. Nak turu pas mulai muni Allah ngono ya modal mulai ta. Tapi sing dadi ajaib ngene. Kanjeng Nabi ini sering dawuh, besok iku ana wong sing min ahli jannah. Suatu saat orang itu lewat dari kafirasi, wong iku lho min ahli jannah. Sahabat sing biasa baca gak terima. Nanti turu dengan medene nganti 3 dina, yo senengane mau ibadah fardu sunat ora gelem tahajud yo ora. Pokoke modal nak turu mulai muni Allah tok. Yo ngono. Akhirnya si sahabat yang meneliti itu jangkat. Aku takut. Koyok kue rada ngamal sing spesial kok. Ahli jannah itu piye? Ya ngamal tuh yang ngono tok salat fardu. Lah kok dari kanjeng Nabi ke ahli swarga. Ya hati itu ora mikir apa-apa. Kalau ini dunia kabeh bersane pengenan aku gak tau mikir apa-apa. Ya itu sing dadi nek ahli swarga, mikir ora mikir apa-apa. Kalau kita ibadah kan kadang benci swarga, wedi neraka, kepengen tolak balak, kepengen jadi rezeki, mau ibadah kadang transaksi. Kalau hasil kayak mitra terus dagang, Tuhan dengan kita kayak mitra apa? Pangeran jadi pangeran tanpa kita kok. Ujuk-ujuk kita buat transaksi. Wonten riwayat malih
Ini cerita tentang kitab. Ada seorang wali, dia kena musibah. Barang kena musibah, dia sakit beberapa tahun, dia tergeletak di tempat tidur. Ono ulama syariat kancane. Dungo, ya Allah, ini orang soleh, kenapa engkau coba sakit beberapa tahun? Dia ini mereka hadapatul aini, matanya ini sudah meleleh sampai beri. Wah sudah tidak karu-karuan, fisiknya itu sudah tidak karuan. Bahkan nenggon turunan ini pun disukani bolongan kangge buang air kok napa besar, buang kotoran. Dia tidak bisa apa-apa. Ketika dia tidak sadar, ada nilai indah itu tidak sadar, sudah ekstrim. Tapi pas didongakno kancane sing wali syariat sing ulama syariat malah dene krungu. Kulo tak kenang terang cerita ini. Man hadzal fuduli alladzi yaqulu baini wa baina rabbi. Sopo wong luwian sing ngalang-alangi aku mbek pangeranku. Dadi aku wong luwian. Fuduli wong napa? Wong luwian. Wong aku mbek aku ora tenan nek sing maringi musibah ngene iku Allah langsung. Aku untuk nikmat sing maringi Allah langsung. Kok ana pihak ketiga luwian iku sapa? Samane wong aku sing untuk musibah nganggep pangeran baik-baik saja kok dekne ribet jadi aku wong napa? Wong luwian. Man hadzal fuduli. Sapa wong luwian niku? Yaqulu baini wa baina rabbi, menghalang-halangi hubunganku mbek pengen. Itu kan luar biasa. Orang itu harus makanya kayak saya melihat sampean, melihat yang senang saya itu harus begitu. Ketika banyak yang ngaji kita, sebenarnya Allah menghendaki ada yang ngaji. Toh mereka ngaji karena cinta Allah, cinta Quran. Nah, cuma orang yang paham, gelem lewat aku kan saat ini sampean kan sing senengi Quran, tidak saya. Cuma sing paham aku akhirnya gelem ngaji. Mbok sampean wis rival ya ora. Tapi abot ya. Itu tidak masalah. Tapi kita melihatnya harus dari Allah dulu. Ini kersane Allah. Masya Allah kana malam yasa lam yasa. Sehingga yang ada sekarang ini tidak menjadi hijab. Jangan dibalik. Wah, ngaji akal, berarti ngaji kowe enak. Saya nak diterusno kan. Padahal nak diterusno ngono kan nak teori sosial kalau diterusno yang menitan toh. Ngaji aku akal, berarti ngaji enak. Nak diterusno berarti ngaji bodoh-bodoh. Wong bodoh ini kok gelem kan ya bodoh. Nak diterusno ilmu sosial kan begitu. Mereka nak urusane, nak gue enak-enakan kok, iya kayak dini nabubuk kan? Makanya wonten diskusi ngaten kula setuju teng ana wong duwe pacar wayu. Sing lanang welek merongos, welek keriting, welek merongos kok. Aku alhamdulillah merongos elek ngene bojoku kok ayu, pacarku kok ayu. Iya kowe kudu syukur tenan. Tapi ana satu hal, iya. Pacarmu median. Ora mungkin wong anak ra kelainan belum mbek kowe. Nyesal dene bojoku nyesal dene. Butuh orang kelainan sing tetep seneng mbek. Paham ya, dan ini kalau cerita. Jadi orang itu tadi dia fattaqwa la'allakum tashkurun. Orang kalau tauhidnya tinggi, itu pasti mudah nopo syukur. Karena dengan tauhid yang tinggi, dengan takwa yang tinggi, misalnya kita tidak punya banyak harta, berarti tidak banyak salah dalam harta. Tidak punya banyak kekuasaan, berarti kita tidak akan salah dalam hal kekuasaan. Tidak punya pengaruh banyak, berarti kita tidak akan salah dalam hal pengaruh. Dengan demikian ya sudah kita takwa. Kalau takwa mestilah alakum nopo. Terus lewat ngaji niku kok suwun tenan. Wae sama nak seneng kula nomor 1 jaga syukur sampai ila yaumil qiyamah. Termasuk misalnya di detik-detik akhir kita ketemu Allah sampai pikiran Gusti kula sing neraka ta swarga apa. Tidak ada di riwayat hadis mengajarkan kalau orang mau mati kon mikir ning swarga atau ning neraka. Tapi mangkana akhiru kalami Allah dakolal dan kon muni Allah tok. Artinya Allah Ta'ala itu gini. Gusti zaman yang dunia sing nentokna naten pulau di jenengan, zaman teng akhirat gini apa? Tetep mawon teng dunia mbek pangerane jenengan teng akhirat nggih. Cuma kadang setan kan bisi. Ya tapi masalahnya kayak mlebu neraka ta ora itu cuma. Akhirnya kan tetep bengok-bengok urusan nasibnya dia, urusan nasibnya. Padahal nasibnya dia kalau diangen-angen lagi kan nasib kula toh terserah jenengan Allah malah. Sehingga ketika Allah itu dianggap landasan tahu. Jangan sampai kita meragukan Allah ngekei rahmat ora terus dadekno suudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bahaya, ya. Makanya ketika Nabi la yamutan ahadukum illa wa yusinu dzanna billah. Jangan sampai seseorang itu mati kecuali dalam keadaan husnuzon.
Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah. Rata tahu Ali jak perang nanti. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan. Disebut karoma wajah itu jarine mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana cerita kok niku. Mboten nak ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar, berarti yo gak terus. Lah ini kok mlayu mergo roh Abu Bakar sudah tau roh. Berarti tetep tau roh. Mlayu mergo jare roh, berarti ya tau roh. Tetep tau roh, Gus. Ora iso ora roh. Memahami udah kurang ajar. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, apa itu mau apa nak diharam? Ya bukan dihalal kan malah ulontek malah rawan kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda deh jawab. Kadang ya ono takwa sing kurang ajar iku kudu ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah. Napa? Tapi tak halal kok tak pangan. Lho jumlahe ku luwih akeh, mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai akan tahu bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan, itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh ning gone keraton dadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tintaknya gue nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah yang Taman Sari. Dia orang hikmah minggat terus jadi ulama. Itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Bukan kalau terpakai. Nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur rasul, ya mendekati haudur rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akeh ra cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir zimmi utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula gudeng wong piye wis pateni ya, rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini. Rompak-rompak Somalia ku nang masjid mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerompakku itu aja digo revolusi gawe negara napa? Mari ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu.
Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk to Mas. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati, kok kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Kok repot. Marudin rahmat Allah jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmate jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon sakjane punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa dikhilafin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada syarat di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mau depan kerawan nih. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ana wong pas kongko-kongko ning gone warung napa? Itu kan sepihak to. Nah, perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh gitu. Tapi membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah, kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani, ngenteni pas sujud. Mun kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat ala yubir mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditabak nose. Engko nek semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Gitu cerita-cerita. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah,
Orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul dam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau teng sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Itu bid'ah ringan. Itu kelas-kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo rukun ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak. Lah sing cah lanang kiyaine sak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae pemandangan. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik toh. Yang penting kancane orang keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya lah. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Saya rata cocok PKB gaya partai Dewi, rata cocok P3 gaya partai Dewi, rata cocok pondok hidup gaya pondok Dewi, rata cocok jamaah atau rekohopo gaya jamaah Dewi. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Kan kula ngerti kandhane tiyang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nek wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Hamas. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diudur gremeng rapopo, temen-temen gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngoten. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum mereka itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sing sinali
Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding, apik, gentle. Kaya Ali rasa cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rasa cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wa wajah jarine mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana cerita kok niku. Mboten nak ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar wae berarti yo gak ajar wae. Lah iki kok mlayu mergo roh Abdul Wahid dhewe tau roh. Berarti tetep tau roh. Mlayu mergo jare roh, berarti ya tau roh. Tetep tau roh, Gus. Ora iso tak roh. Memahami udah kurang ajar. Enggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu. Kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam kan. Untung dekne wis sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja sing kepengin negara Islam sedunia. Raja dhewe dikirimi surat, angger gak melok afiliasi ning kerajaane, dekne diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, angger ana kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima dadi kadipaten. Nah ra gelem melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Namun balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang. Ngadepi mana perang? Karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing kuno, sahabat sing apian, ora duwe. Kok cara mereka kuwi ora kanggo. Ora apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, sebenarnya sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kula kairo ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede bu pateni. Mulai di Nabi Sufyan pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajari pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Saya kira impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balaku pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup. Istilah nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran.
Lewat cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede kok patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabihim sigharan wa taqwa qatal tubuhum napa? Gitu. Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Nganti-nganti napa tok. Paham ya? Serta tahu lah misalnya karep kula nu ya dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukumi ku sirik. Wong kula sering nanti cerita teng kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Sayyid Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Mungkin tapi tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semua maca kitab di syahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok tak waca tapi gelo ngene. Ayo foto data tuh gelo kok. Ene mati ra urip. Mulane kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula ngene. Keluargane teng ngene. Lah mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati gak gelem mati. Akrab ra kala kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Dereng dipanggil kok. Gak usah mati aku lah mau dadi mudin nggih mati malah lara. Malah ra ono sing nauten. Seneng jo kiai niku lho, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten nate purun talqin. Pertama tokoh-tokoh darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Wabe-wabe aku mudin mari nganggur. Tapi kula konsekuen, keluargane kondo. Engko jatah sangu kaya mudin. Niku tangger tenggu kula. Gus wonten tangga niku nak salat niku madhemetan sak desa namung setunggal mbok aliran kepercayaan mbono niku cara jenengan sepuni jek nak mati sakniki pun tuwa niku disolati napa mboten nek jenengan takoki salat ra salat iku ringan penting aja takok iku sirik ta ora ning arepe wong akeh lho jam nggih kata wong sing semangat darani sirik nggih kan aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra sirik ana salat ra salat ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya rasa solat kon anak yo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun sewu. Saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik gitu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fasek itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak baik uang, misalnya ada uang tukang zina hukumnya fasek, gendul. Misalnya ada uang tukang garang, penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah WTS lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wakai, malah ada istilah stok istilah wakai. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte orang no hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan, wong tak jelas betul. Nama Habib boten, pokoknya dosa sirik, apa dosa apa? Sirik. Padahal lagi hukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka wa taruhane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wa yaghfiru maduna. Tak lumayan. Lari jawab ora ngoten. Nek sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan ke sekolah jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau menyolati nak beten, nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Pokoknya aku jadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak.
Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan. Itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, di Falamaro Asamsan apa? Bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral. Sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral. Dianggap kayak semi Tuhan, sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi, ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan, fa'inna huma kornas seton. Fa'inna hatatlu kornas seton. Karena sudah mendarah-mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung ini kanggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yang jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki putih? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangane wong Arab ku madhep ngalor to ngidul, jadinya ndak begitu. Kok balen iki? Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kena maghrib, sini kena maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama maghrib, sana punya nama maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek madhep ngulon madhep ngetan itu. Paham ya kalau maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ketok dimulai kok bayangane wong madhep nyetan, ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mulane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iso. Aku semangat duha malah tengah itu aja mbak setan. Mun kula hitung, aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung. Secara syariat napa? Tak hitung. Dasar cocok. Ini pun nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ya, ini ben sampean roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, falamma ra'asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruha, batasannya ya matahari semua. Alasannya Nabi napa? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak itu. Nah, caranya mirip blas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak empuk, pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Ben caramu ya haram Allah. Wong haram liyane ya pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Ala ku sing haram ra rokok tok bodoni ya haram to wong iso haram. Wis biasa Gus kalau haram. Malah parah.
Sing haram ra iku tok. Apa ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi waktu ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kulo ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kulo istikharah, kulo pikir. Kulo bikin paket ini kulo istikharah, kulo pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Wis tak sampean stand gremeng ya lah. Nek ora cocok wis gremeng wis ngrasani ngajak bolo-bolo wis sing ringan-ringan. Kali ra cocok mbek mertua mantu ora sopan, ora jelas. Ngono kan ringan to. Misalnya mbek kiai partai itu. Maksudnya piye kok milih partai iku? Maksudnya raja, saya raja lah orang ngelakoni kan jelas. Kanggo sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, semuanya orang ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Kanggo sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kertas kok ikut sudah nak buat derek nyalek-nyalek tak ada gak. Lalu nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu pulau kayak kata, tapi tak pisau yang mereka. Aku lama takut hukum tak jawab, takut partai-partai pusolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput, orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Napa? Separuh. Pun kalau terus nage. Eleng-eleng ya, inna qad ahdatsu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alayya sapa aqwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu saya. Iku wae akibate sumayu halu baini wa bai. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilun itu ringan. Ringan. Ora ada akibat popo, tadi udah ngeri tuh. Masuk rugen kiri lah, bupati ini terbujurnya kelaparan tuh. Zaman anak bujurnya sering kelap. Malah bupati ini. Umar parah tuh. Zaman ditanggung di lanangnya sering kok. Parah Pak bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.